fucking king! John Wick tidak pernah mencari perang, tapi setiap orang yang mengenalnya tahu dia adalah perang itu sendiri. Setelah peristiwa di John Wick Chapter 3, John sedang bersembunyi bersama Bowery King. Tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya belum mati. Ia masih memiliki satu tujuan, menghancurkan High Table, organisasi kriminal internasional yang telah memburu dan mengkhianatinya. Dari lorong-lorong gelap New York hingga gurun pasir di Maroko, John mencari sang Elder, satu-satunya yang berada di atas meja High Table. Ia membunuh Elder tanpa ragu, tapi ternyata membunuh pemimpin tidak membuat meja runtuh. Justru itu membuat mereka semakin marah. High Table menunjuk seorang bangsawan baru, Marquis de Gramont, untuk menyelesaikan masalah John Wick secara total. Ia licik, karismatik, dan tak segan membunuh siapapun yang melindungi Wick. Marquis menghancurkan Hotel Continental New York, membunuh Winston Scott, sang manajer hotel, atau setidaknya tampaknya begitu, dan menghapus hak kekebalan siapapun yang terkait dengan John. Dunia kini sepenuhnya melawan John. Marquis menyewa seorang pembunuh legendaris, Kane, yang meski buta sangat mematikan. Ironisnya, Kane adalah sahabat lama John, tapi Marquis memaksa Kane bekerja untuknya dengan mengancam putrinya. Persahabatan berubah menjadi duel berdarah. Di Osaka, John berlindung di Hotel Continental yang dikelola oleh teman lamanya, Shimazu. Di sana terjadi pertempuran brutal. Shimazu terbunuh oleh Kane dan putrinya Akira bersumpah akan membalasnya. Di tengah pengejaran muncul pemburu hadiah misterius bernama Mr. Nobody bersama seekor anjing gila yang setia. Awalnya ia ingin menangkap John demi uang, tapi kemudian ia mulai menghormati John karena sikapnya yang berprinsip, terutama ketika John menyelamatkan anjing milik Nobody. John sadar, satu-satunya cara keluar dari neraka ini adalah menghadapi High Table dengan aturan mereka sendiri. Ia menantang Marquis dalam duel 1 lawan 1 menurut aturan lama High Table. Tapi untuk berhak menantang, ia harus menjadi bagian dari keluarga kriminal Rusia lagi. Itulah sebabnya John kembali ke Berlin, menghadapi masa lalu, membunuh seorang pemimpin keluarga lama, dan mendapatkan kembali statusnya. Tempat duel ditetapkan, Gereja Sacré-Cœur di Paris, saat matahari terbit. Tapi Marquis tidak main-main, ia memerintahkan semua pembunuh di Paris untuk menghentikan John sebelum tiba di tempat duel. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu adegan aksi paling epik. John menembus Paris malam hari dari jalanan Arc de Triomphe hingga rumah-rumah penuh perangkap. Dan yang paling brutal, tangga gereja yang tak kunjung habis, tempat John harus jatuh, naik lagi, lalu jatuh lagi, sebelum akhirnya dibantu oleh Kane. Dalam duel klasik di halaman gereja, John dan Kane saling menembak dengan aturan lama. 1 tembakan setiap giliran dari jarak yang semakin dekat. Mr. Wick! Fire! Keduanya terluka. Lalu Marquis yang pengecut ingin mengeksekusi John sendiri, tapi ternyata John belum menembakkan pelurunya.
Dengan satu peluru terakhir, John menghabisi Marquis. Winston kembali memimpin Continental dan John terdiam berjalan ke tangga. Lalu duduk, matanya menatap langit, ia berkata pelan, "Helen." Lalu tubuhnya ambruk. Winston dan Bowery King berdiri di depan makam bertuliskan, "John Wick, Loving Husband." Tapi, apakah ia benar-benar mati? Atau ini hanya cara agar ia bisa hidup damai, jauh dari dunia kekerasan? John Wick 4 adalah puncak dari semua kisah balas dendam dan kehormatan. Bukan sekedar film aksi, tapi sebuah legenda modern tentang pria yang tak bisa dibunuh karena ia sudah mati sejak awal ketika cinta sejatinya pergi.